Aku tahu betapa dalam kasih-Mu. Aku tahu betapa dalam kasih-Mu. Aku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sungguh Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini karena kami punya Allah yang luar biasa, sungguh dalam, sungguh besar, tak terukur oleh apapun Tuhan kasih-Mu dalam hidup kami. Kami mau mengimani dan mempercayai akan kebaikan dan kuasa-Mu di dalam hidup kami Tuhan, bahwa hidup kami ini yang kami jalani tidak pernah Kau biarkan sendiri. Engkau selalu menuntun, Engkau selalu campur tangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah meninggikan Engkau, meninggikan nama-Mu Tuhan di tempat ini melalui pujian penyembahan, karena hanya Engkau yang layak ditinggikan, yang layak diagungkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menguduskan pikiran hati kami Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami ini kami fokuskan hanya untuk kebenaran firman-Mu. Dan biarlah benih-benih firman-Mu itu jatuh di dalam hati kami yang paling terbaik Tuhan, yaitu paling gembur, paling subur, sehingga firman-Mu itu menghasilkan sesuatu perubahan dalam hidup kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya apa yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu hanya perkataan-perkataan firman yang membangun, yang menguatkan dan meneguhkan iman jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Shalom. Apa kabar semuanya? Haleluya. Sungguh luar biasa ya. Luar biasanya yang dibuat-buat ya. Benar-benar luar biasa. Haleluya, karena kita punya Allah yang luar biasa. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya tantinya dan selalu mengingat akan kebaikan Tuhan. Saya mengucap syukur pagi hari ini diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melayani Bapak dan Ibu sekaligus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ini adalah anugerah yang indah dalam hidup yang Tuhan berikan, Bapak Ibu Tuhan. Baik Bapak Ibu Tuhan, pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Matius, ya, pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-15. Ya, Matius pasal 6 ayat 5 sampai ayat 15. Ya, ini ada 10 ayat ya. Kita baca berganti-gantian. Saya akan baca ayat yang ganjil dan Bapak dan Ibu ayatnya yang genap. Sudah ketemu? Ada yang masih bingung? Matius pasal 6. Ya, Matius pasal 6 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-15. Lembaga Alkitab Indonesia di sana memberi judul Hal Berdoa. Amin. Ya. Sudah ketemu ya, kita berganti-gantian. Ayat pertama saya, demikianlah firman Tuhan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Apabila engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapa-Mu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapa-Mu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapa-Mu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat 14 Bapak Ibu. Dan dalam mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini saya memberi tema khotbah saya yaitu doa yang dijawab Tuhan. Ya, sekali lagi saya mau katakan tema renungan kita adalah doa yang dijawab Tuhan. Ya, kalau kita bicara doa, Bapak Ibu, doa adalah nafas hidup orang percaya. Amin. Ya, yang artinya bahwa orang percaya tidak terlepas, ya, tidak bisa terlepas dengan namanya doa. Sebagaimana kita tidak bisa hidup dengan membiarkan diri kita tidak bernafas, saudara. Setiap hari kita berdoa. Ya, doa makan, ya, mau kerja berdoa, mau tidur berdoa, ya, itu membuktikan bahwa doa itu sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, saudara yang kasih Tuhan. Ya, doa memberikan peranan yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya karena doa itu sangat penting. Ya, Yesus pun mengajarkan sebagaimana murid-muridnya agar bisa berdoa. Dan doa Bapa kami inilah yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Yesus pun ya, kenapa orang percaya menganggap bahwa doa itu penting? Karena Yesus juga mengajarkan. Yesus memberitahukan bahwa doa itu adalah sesuatu yang penting. Amin. Bilang kanan kirinya, doa itu penting. Ya, bukan hanya makan aja, minum, saudara. Tapi doa bagi orang percaya itu adalah sangat penting. Yesus pun mengajarkan hal itu kepada murid-muridnya. Yang mengajarkan doa Bapa kami. Kan murid-muridnya bertanya bagaimana kami berdoa. Diajarkan mereka berdoa. Supaya mereka bisa berdoa. Dan kita sebagai orang Kristen harus bisa berdoa. Saudara yang kasih Tuhan ya. Dan harus berani berdoa, saudara ya. Ada kalanya kita berdoa secara pribadi, ada kalanya juga kita diminta untuk berdoa di tengah-tengah perkumpulan kita. Makanya Bapak Ibu kita harus bisa berdoa, baik secara pribadi maupun saat kita ditunjuk untuk berdoa. Amin. Dan jadi jangan ketika kita berdoa jangan menolak, saudara. Kita ditunjuk berdoa jangan menolak, harus berani. Mungkin di arisan, ya, di parsel tahun, Bapak dan Ibu dapat kesempatan untuk melayani doa apapun, ya, Bapak dan Ibu harus berani, harus bisa, saudara yang kasih Tuhan. Ya, doa adalah sarana kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, dalam doa adalah sarana kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa, guys, Tuhan ya, nggak melalui WhatsApp, nggak melalui SMS ya atau tulis surat kepada Tuhan. Tapi sarana kita atau jalan kita berkomunikasi dengan Tuhan itu melalui doa. Luar biasa. Dalam doa kita bisa menyatakan syukur kepada Tuhan ya atas semua berkat dan kebaikannya yang telah dilimpahkan pada kita. Nah, di dalam doa Bapa kami itu formatnya, saudara yang kasih Tuhan, itu sangat lengkap sekali. Karena di dalam doa Bapa kami itu di dalamnya ada unsur, saudara, mengucap syukur di dalamnya. Ya. Nah, di dalam hidup kita juga, di dalam kehidupan kita, Bapak kita bisa berdoa dan di dalam doa itu kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar meminta saja, menuntut sama Tuhan, tetapi mengucap syukur. Ya, apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan sudah banyak menerima yang baik dari Tuhan. Amin. Dan itu yang ada di dalam doa harus kita ungkapkan itu kepada Tuhan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk kekuatan, untuk kesehatan. Kita bersyukur untuk pertolongan Tuhan. Kita bersyukur untuk pekerjaan, untuk usaha, untuk anak-anak dan sebagainya, saudara yang kasih Tuhan. Kita bisa menaikkan ucapan syukur kita di dalam doa kita yang kita panjatkan kepada Tuhan. Jadi kalau kita datang sama Tuhan, jangan langsung tondong sama Tuhan. Tuhan, hari ini saya butuh beras. Ya boleh saja, saudara ya. Nah, tapi ingat, di dalam doa itu ada ucapan syukur.
datang sama Tuhan, naikkan ucapan syukur sama Tuhan. Terima kasih hari ini buat kekuatan, buat kesehatan, buat istri, buat suami, ya, buat pelayanan dan sebagainya. Ada banyak hal yang bisa kita ungkapkan kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa ucapan syukur kita. Ya, di dalam doa kita juga bisa menyatakan pujian kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Jadi kalau kita, saudara, datang sama Tuhan, kita harus memuji Tuhan. Kita harus menyatakan puji-pujian kita kepada Tuhan atas kebaikannya, ya, atas segala apa yang Tuhan sudah nyatakan. Kita puji Dia, kita agungkan Dia, kita muliakan Dia, saudara. Ya, nah, kalau kita suka memuji, saudara, ya, kita terbiasa memuji pasangan kita, pasti memuji Tuhan itu nggak susah, saudara. Ya, bilang sama suaminya, kok ganteng Pak, gitu. Dia juga sama mau dipuji, saudara, ya. Ya, kamu cantik mah, gitu ya. Kamu tambah langsing mah, gitu kan. Atau tambah langsung, dan sebagainya, ya. Kita puji, saudara. Ketika kita dibuatkan kopi, terima kasih mah buat kopinya. Ya, terima kasih mah buat masakannya, ya, saudara yang kasih Tuhan. Kita puji, Tuhan juga mau dipuji, saudara. Kita saja kalau dipuji, kita senang, saudara. Amin. Allah juga begitu, karena dia itu pribadi. Ciri pribadi itu punya perasaan, punya kehendak, saudara. Makanya di dalam Alkitab itu Tuhan itu bisa dilukiskan dia lagi sedih, ya, lagi bersuka cita, saudara yang kasih Tuhan. Dia lagi murka, karena dia punya perasaan, saudara. Karena dia sebuah pribadi yang punya perasaan seperti kita. Dia juga bisa didukakan, saudara. Allah kita perlu dipuji, saudara, ya. Nggak hanya cuma kita memuji pasangan kita, memuji teman kita, saudara, tapi kita harus memuji Tuhan. Amin. Lebih dari apapun, melebihi pujian yang kita berikan dari siapapun, saudara. Dalam doa kita bisa menyatakan penyembahan kepada Tuhan. Kita dalam doa kita bisa menyembah Tuhan. Ya, kita menyembah karena apa? Karena keagungannya, karena kemuliaannya, karena apa kebesaran yang ada pada pribadi Allah itu, saudara. Ya, sekali lagi, ketika kita datang sama Tuhan, jangan lupa dalam doa itu kita menyatakan penyembahan, menyatakan pengagungan kepada Tuhan, karena Tuhan itu adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha mulia, Allah yang maha luar biasa, saudara, yang perlu kita sembah, saudara. Hidup kita ini sebagai makhluk ciptaan ini, ya, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau menjadi pribadi yang menyembah Tuhan. Dan dalam doa juga kita dapat menyampaikan permohonan kepada Allah. Nah, ini saudara. Kadang-kala orang Kristen ya berdoa sama Tuhan ini hanya satu bagian dalam doa itu yang ditekankan, yaitu dalam doa kita dapat menyampaikan permohonan kepada Allah. Hanya memohon, hanya meminta, saudara, ya. Melalui doa kita bisa menyampaikan banyak permohonan kepada Allah. Apa yang kau rindukan dalam hidup ini, engkau bisa sampaikan itu kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulanmu, engkau meminta sesuatu sama Tuhan supaya Tuhan membela perkaramu, membela persoalanmu, pergumulan dalam hidupmu, saudara. Itu tidak salah, saudara. Karena di dalam rangkaian atau di dalam sebuah isi doa itu ada di mana kita bisa menyampaikan kerinduan kita, menyampaikan permintaan kita kepada Allah, saudara. Dan yang terakhir yang saya catat, dalam doa kita bisa menghardik dan mengusir kuasa jahat, kuasa setan, kuasa iblis. Amin. Jadi di dalam doa orang percaya kita bisa menghardik, saudara. Kita bisa mengusir kuasa jahat, kuasa iblis, kuasa setan. Ini saudara yang kasih Tuhan. Jadi jangan takut, saudara. Engkau berada dimanapun, katakanlah engkau melewati satu tempat yang angker, yang mengerikan, saudara, yang ditakuti oleh orang karena banyak setannya dan sebagainya. Kita sebagai orang percaya tidak perlu takut, saudara, karena Tuhan itu yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Amin. Di dalam doa kita bisa hardik kuasa itu, kita bisa usir kuasa itu dalam nama Yesus. Nah, beberapa hari yang lalu, kemarin anak kami Kesia ikut kegiatan kemah, karena dia pengurus OSIS, saudara. Dia ikut kemah bermalam di sana. Nah, waktu malam-malam itu api unggun, ya kan? Ya, banyak yang kesurupan katanya. Nah, di situ ada 2 anak orang Kristen, ada 3. Ada 1 yang masih, yang cowok 1 kan? Oh, nggak ikut, ada 2 yang Kristen. Tapi 1 ketakutan, ya, temannya kakak, adik kelas, ya.
adik kelas, ketakutan. Ya, dia bilang sama Kak, aku takut dan sebagainya. Akhirnya, tapi anak kami, Kesia, takut kan? lumayan. Tapi responnya, saudara kasih Tuhan. Ya, responnya itu beda, saudara. Ya, dia menyembah Tuhan. Ya, dia menyatakan kuasamu terlebih besar, saudara kasih Tuhan. Itu luar biasa. Saya salut sama anak saya. Adik kelasnya takut Kak, takut. Akhirnya diajak nyanyi sama Kesia. Saudara, karena dia menyadari, dia tahu dia punya Allah yang luar biasa. Dia hanya berdoa, dia berseru sama Tuhan. Yang lain kerasukan, ya. Tapi anak-anak Tuhan dia bakal kerasukan kalau ini di dalam Tuhan, karena diproteksi oleh Tuhan. Amin. Saudara kasih Tuhan, memang di Tamblang ini setiap tahun ajaran baru bagi kasih Tuhan itu selalu terjadi seperti itu. Bahkan kesurupannya itu kesurupan massal, saudara. Baik di SMP, ya, di SMA seperti itu. Saudara kasih Tuhan, memang kuasa kegelapan itu ada. Tetapi dengan doa kita bisa hadir, bisa kita usir kuasa itu. Jadi jangan takut Bapak Ibu Tuhan, ya. Anak-anak Tuhan jangan sampai takut sama hantu. Ini anak-anak kecil, anak-anak remaja, ya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita kembali kepada tema kita pagi hari ini, yaitu tadi saya sudah sebutkan di dalam doa itu kita bisa melakukan banyak hal, ya. Pagi hari ini kita kembali kepada tema itu, yaitu doa yang dijawab Tuhan. Ya, kita tadi sudah membaca satu perikop firman Tuhan yang berbicara tentang doa, Bapak Ibu. Melalui pembacaan firman Tuhan hari ini kita akan belajar beberapa hal supaya doa yang kita panjatkan, yang kita sampaikan ke hadirat Tuhan menjadi doa yang dijawab oleh Tuhan. Tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan rindu setiap doa kita, amin, dijawab oleh Tuhan, amin. Terima kasih Tuhan. Tapi ada kalanya kita sudah mulai capek, ya, mulai bosan, mulai menyerah dengan doa-doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Oleh karena itu nanti kita akan perhatikan di sini, saudara kasih Tuhan. Apakah ada penyebab mengapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan? Ya. Oleh karena itu ada beberapa hal yang patut kita perhatikan. Ya, sebelum Yesus mengajar doa kepada muridnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh murid-murid sebelum mereka memanjatkan doanya ke hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita memperhatikan dengan seksama, ya, satu perikop firman Tuhan itu. Jadi sebelum Yesus mengajarkan tentang doa, ada sesuatu yang Tuhan Yesus sampaikan yang perlu diperhatikan oleh murid-murid Tuhan Yesus supaya mereka ketika mereka memanjatkan doa kepada Tuhan, doa mereka bisa menjadi doa yang berkenan kepada Tuhan dan menjadi doa yang dijawab oleh Tuhan. Saudara kasih Tuhan, ya. Firman Tuhan ini kita melihat bahwa kuasa doa itu luar biasa, ya. Firman Tuhan nggak usah dibuka, ya, simak aja sini. Nanti boleh dicatat ayatnya biar kita nggak terlalu ini, ya, waktunya. Ya, firman Tuhan dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 bagian B, firman Tuhan katakan begini, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ini luar biasa, ya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara, kita ini adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kalau kita sudah dibenarkan oleh anugerah, oleh pengorbanan Kristus, saudara, dan kita sebagai anak-anaknya berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada sesuatu yang luar biasa akan terjadi melalui doa kita. Karena dengan melalui doa kita dapat menerima kuasa kesembuhan dari Tuhan. Ya, saya secara pribadi sudah merasakan itu, Bapak Ibu. Ketika saya sakit, saya berdoa dengan sungguh-sungguh, saya mengalami kuasa kesembuhan. Dan ini saya alami, saudara. Ya, luar biasa di dalam doa. Karena melalui doa kita, ya, yang lemah dapat menerima kuasa kekuatan yang daripada Tuhan. Ketika kita mulai lemah, mulai lesu, saudara, nggak bersemangat, nggak bergairah dalam hidup ini karena persoalan-persoalan, karena tekanan, ya, tantangan yang menghimpit kita, saudara. Kita minta kekuatan di dalam doa. Ada kekuatan yang Tuhan bisa berikan, saudara. Ya, karena melalui doa kita akan menerima berkat-berkat dari Allah. Saya secara pribadi menikmati, saudara, bagaimana Tuhan, ya, berkarya. Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan melalui doa yang saya panjatkan kepada Tuhan. Saya bisa mengalami berbagai macam pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan saya yakin dan percaya, Bapak dan Ibu, melalui doa-doa dari Bapak dan Ibu yang dinaikkan kepada Tuhan, juga bisa mengalami hal yang sama. Amin.
engkau sakit, kau datang sama Tuhan, bisa mengalami kesembuhan. Ya, engkau yang letih lesu, lemah, saudara, engkau diberikan kekuatan oleh Tuhan. Saudara, ada banyak hal yang Tuhan bisa nyatakan melalui doa. Oleh karena itu doa sangat luar biasa. Tetapi kita harus menyadari, saudara, bahwa doa itu tidak bisa dijadikan mantra bagi orang Kristen. Ya, kita jangan seperti Pak Tarno ya, dia bilang prok prok prok, bin salabin prok prok prok, berat jadi apa gitu kan. Ya, doa itu nggak bisa jadikan mantra, saudara. Ya, kita berdoa itu ada sebuah relasi, ada hubungan dengan Tuhan. Ya, ketika hubungan kita benar ya seperti minggu yang lalu sudah saya sampaikan, bagaimana cara membangun relasi yang benar, yang sehat dengan Tuhan, saudara. Maka ada sesuatu yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Kita tidak bisa menjadikan Tuhan itu sebagai ATM, saudara. Ya, ini perlu saudara camkan dalam hati kita. Jadi jangan sampai kita datang sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan saat butuh saja. Kita datang seperti kita saat butuh uang tunai, saudara. Kita datang ke ATM, kita gesek, saudara. Tapi ya ingat-ingat juga, kalau nggak ada di dalamnya nggak bisa kita gesek juga, saudara. Digesek-gesek sampai keluar asapnya, nggak bakalan keluar di situ, saudara. Ya, doa tidak menjadikan Tuhan sebagai mesin ATM untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi doa-doa itu yang kita panjatkan kepada Tuhan bukan sebagai sarana untuk memenuhi semua hasrat ya dan kemauan kita, saudara. Ini yang perlu kita perhatikan. Saudara kasih Tuhan, supaya doa-doa kita berkenan dan dapat dijawab oleh Tuhan. Yesus sudah memberikan petunjuk, saudara, dan etika bagaimana kita harus berdoa untuk dipahami agar doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Saudara kasih Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan tadi, saudara, kita akan melihat ya beberapa petunjuk dan etika dalam berdoa kepada Tuhan supaya doa kita menjadi doa yang dijawab oleh Tuhan. Mari kita perhatikan ayatnya yang kelima, saudara. Haleluya. Ayat kelima firman Tuhan katakan demikian. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi hal yang pertama, saudara kasih, yang perlu kita perhatikan supaya doa kita dijawab oleh Tuhan, menjadi doa yang dijawab oleh Tuhan, kita harus menjauhkan diri dari apa? Kemunafikan, saudara. Ada banyak orang, ya, ada orang yang berdoa, saudara, ya, dengan cara dan motivasi seperti ini, ya. Contoh kemunafikan dalam ayat ini adalah berdoa ingin dilihat orang dan ingin mendapat pujian dari orang lain. Oleh sebab itu mereka berdoa di tempat umum yang mudah dilihat orang, ya. Seharusnya Tuhan yang menjadi tujuan, namun bagi mereka tujuan doanya adalah pujian manusia. Doa yang seperti ini sudah pasti tidak mendapat upah atau jawaban. Jadi doa orang yang munafik ini hanya ingin dipamerkan kepada orang, saudara. Ya, ingin dilihat orang lain. Dia ingin menarik pujian, ya. Oh, dia orangnya pintar berdoa. Oh, dia orangnya saleh. Oh, dia kata-katanya bagus kalau dia berdoa. Tetapi di dalam doa orang yang munafik ini bukannya tujuannya utama dia kepada Tuhan, tapi tujuan utama dia adalah manusia. Dia ingin menarik perhatian manusia, saudara. Ya, untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan penghormatan, untuk mendapatkan pujian, saudara. Jadi mereka melakukan doanya itu seperti apa? Di rumah ibadat aja. Di rumah ibadat hebat doanya. Atau di tikungan-tikungan jalan, saudara. Supaya dilihat orang. Tujuannya supaya dilihat orang, saudara. Bukan berarti nggak boleh berdoa di rumah ibadat, bukan, saudara. Ini bicara tentang motivasi, saudara. Apakah motivasi kita di dalam berdoa itu benar atau tidak? Munafik atau tidak? Murni tulus atau tidak, saudara? Kalau doa yang kita panjatkan kepada Tuhan hanya ingin dilihat orang, ingin menarik penghormatan dan pujian, pengakuan dari manusia, saudara, kita tidak mendapat jawaban itu dari Tuhan. Tapi kita itu menerimanya dari manusia.
Sudah kasih Tuhan. Ya, oleh karena itu perhatikan saat kita berdoa, saudara. Kita harus berdoa di dalam apa? Di dalam ibadah yang luar biasa. Tetapi secara pribadi kita juga harus punya hubungan dengan Tuhan. Amin. Ya, saudara. Kita masuk ke dalam kamar kita katanya ya. Kita berhubungan dengan Bapa yang tidak tersembunyi, yang tidak kelihatan itu, saudara. Itu yang pertama, saudara ya. Kemunafikan. Nah, di dalam hidup kita sebagai orang Kristen, saudara, kita tidak hanya mementingkan kulit luarnya saja. Saudara, dilihat orang hidup kita seperti saleh, saudara, hebat, saudara, ya. Tetapi di mata Tuhan, saudara, kita tidak ada apa-apanya. Yang kita lakukan, yang kita kerjakan dalam hidup kita, mungkin bukan hanya masalah doa, tapi dalam segala apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini, jangan menjadi seperti orang munafik, saudara. Hanya kelihatannya dipandang orang itu luar biasa, hebat, tetapi kita harus mengintrospeksi diri kita. Bagaimana? Apakah kita murni apa yang kita lakukan? Termasuk dalam hal berdoa ini, saudara. Kalau kita memiliki ketulusan dan kemurnian dalam doa, saya yakin dan percaya bahwa Bapa kita yang tersembunyi itu akan memperhatikan setiap seru dan doa kita. Amin. Saudara yang kasih Tuhan. Ya, yang kedua, saudara. Ya. Yang kedua, kita perhatikan ayat yang ke-7, ya. Supaya doa kita dijawab oleh Tuhan, kita harus punya pikiran, pandangan, ya, yang jangan seperti yang dikatakan seperti di dalam ayat yang 7 seperti ini, ya. Firman Tuhan katakan begini, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Saudara yang kasih Tuhan, ya. Kita perlu memahami bahwa Allah kita itu Allah yang maha tahu, saudara, ya. Jadi kunci dijawab atau tidak dijawab bukan terletak pada perbendaharaan kata yang kita ucapkan dari mulut kita. Seberapa banyak, saudara, perbendaharaan kata doa yang kita ucapkan kepada Tuhan, itu yang menjadi kunci dijawab Tuhan, bukan, saudara. Ya, nanti kalau ada seperti itu, ya, maka kita akan berlomba-lomba bagaimana kita membuat doa yang panjang supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Tidak. Tapi firman Tuhan katakan, janganlah kamu bertele-tele, saudara. Tuhan itu adalah Allah yang maha tahu. Ya, sekalipun mungkin, saudara, perkataan kita, kosakata kita, saudara, ya mungkin gak jelas didengar orang, saudara. Tetapi Tuhan itu Allah yang maha tahu. Ya, saya mau kasih contoh seperti Hana di kitab Samuel, ya, cerita Hana. Itu dia berdoa, dia menangis kepada Tuhan sampai dia hanya kumat kamit, sampai Imam Eli, ya, Imam Eli, ya, itu berkata sama dia, ya, bahwa berprasangka bahwa wanita ini sedang mabuk, saudara. Ya, karena berdoa cuma begitu kumat kamit gitu, ya. Nggak dengar, Imam Eli pun nggak dengar, saudara. Nggak dengar apa yang didoakan, yang disampaikan oleh Hana ini. Dia berdoa karena saking beratnya pergumulan, saking sedihnya, saking lamanya juga dia berdoa sampai habis suaranya, saudara, karena kesedihan itu, saudara. Dia manis tinggal pemakamitnya saja, ya. Imam Eri bilang, kamu cukup, ya. Dia memerintahkan supaya Hana ini cukup, saudara, gak usah meneruskan doanya lagi, saudara. Dia kiranya dia sudah mabuk, saudara. Hana bilang, aku ini wanita baik-baik, saya ini bukan wanita dursila, ya, minum dia tidak disukai, saudara. Tapi karena perdian hatinya dia menyampaikan sesuatu sama Tuhan sampai suaranya itu nggak bisa didengar oleh Imam Eli, saudara. Tetapi apakah doanya Hana tidak dijawab oleh Tuhan? Tidak, saudara. Doanya Hana dijawab oleh Tuhan. Sekalipun seorang imam nggak bisa, ya, tidak bisa mendengar, tidak bisa memahami, tidak bisa mengerti apa yang diucapkan orang yang berdoa itu, saudara. Tetapi Tuhan mampu melihat kedalaman hati Hana ini, saudara, ya. Bukan berarti bahwa kata-kata yang jelas, yang baik itu nggak perlu, saudara. Tapi kembali lagi motivasinya,
pemahaman kita ya di dalam berdoa itu. Wah, kalau saya berdoa kata-kata saya jelas, saudara, sesuai dengan apa tata bahasa Indonesia, saudara, titik komanya jelas, tanda serunya jelas, doa saya akan didengar dan dijawab oleh Tuhan. Bukan, saudara. Ya, jangan bertele-tele. Artinya kita harus punya pemahaman bahwa Allah yang kita sembah itu sanggup merespon ya segala seruan kita, saudara. Sekalipun manusia nggak begitu jelas mendengarnya tuh, ya. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau orang yang bertele-tele, ya doanya ya saudara kasih Tuhan, ya dia punya pemahaman bahwa kalau doanya itu harus panjang, harus kata-katanya harus diulang-ulang dan sebagainya. Dikatakan dia itu tidak mengenal Allah. Saudara. Ya, kita boleh ya menyampaikan doa-doa kita kepada Tuhan, tapi kita harus bisa memahami dan mengerti bahwa Allah itu Allah yang mengetahui apa yang kita perlukan dalam hidup kita. Bahkan sekalipun kadang-kala kita belum menyampaikannya sama Tuhan, itu Tuhan sudah jawab. Dan saya sering saudara guys Tuhan, kadang-kala saking beratnya, ya saking lelahnya, lagi capek, ya saya nggak bisa berdoa panjang, hanya saya sampaikan dengan singkat saja. Tapi apa? Tuhan pun menjawab, saudara. Kenapa? Tuhan melihat hati, saudara. Ya, kerinduan kita, kehausan kita kepada Tuhan, bahwa kita memerlukan Dia, saudara. Saya sering jawab Tuhan itu menjawab. Hanya saya berdoa singkat, saudara, karena udah capek, saudara. Ya, nggak bisa bertahan lagi itu berdoa berjam-jam, ya, bermenit-menit hanya Tuhan tolong hal ini, saudara. Sampaikan, Tuhan menjawab, saudara. Ada kalanya kita menerima jawaban, ya doa seperti itu, saudara. Saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan nggak selalu, saudara. Setiap permintaan, setiap pergumulan yang saya hadapi itu saya doakan dengan doa yang panjang-panjang, saudara. Kadang-kadang saya sudah capek, saya udah nggak sanggup. Saya Tuhan tolong, campur tangan Tuhan dalam hal ini. Akhirnya Tuhan campur tangan, saudara. Ya, mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi kalau di sini mungkin, aduh Pak, saya belum pintar berdoa, saudara, ya. Jangan takut, saudara. Di dalam doa itu nggak perlu, ya. Syaratnya itu nggak harus pintar, saudara. Mau berapa kata, saudara, berdoa juga kalau itu keluar dari hati, satu kerinduan, engkau benar-benar menaruh harapan Bapak dan Ibu kepada Tuhan, hanya satu-satunya penolong. Saya yakin dan percaya, itu doa itu luar biasa, amin. Berkuasa, saudara. Ya jangan berpikir kalau Pak Ayub ini udah otomatis kalau hamba Tuhan itu doanya pasti panjang. Kadang-kadang itu juga terkapar juga bagi Tuhan, ya saking ada kesibukan dan sebagainya, pekerjaan saking banyaknya, karena kita nggak mampu juga untuk bertahan, saudara. Ya, tapi bukan berarti kita membiarkan diri kita untuk tidak memiliki hubungan dengan Tuhan lebih intim lagi, ya. Ya, oke. Bapa di surga tidak membutuhkan banyak kata yang tidak bermakna. Tuhan lebih suka komunikasi batin yang dalam. Tahap ini terjadi komunikasi dua arah yang membangun keintiman. Keintiman inilah akan mengarahkan hati Tuhan. Sehingga walau kita tidak meminta pun Tuhan sudah memberikan apa yang kita butuhkan. Saudara Tuhan, Tuhan itu lihat keintiman kita, saudara, ya. Tuhan melihat batin kita yang paling dalam, bagaimana saat kita berdoa, saudara. Bukan kata-katanya, saudara. Bukan banyak atau hebatnya kata-kata yang kita ucapkan. Itu yang kedua, saudara. Ya, jangan bertele-tele. Ya, jangan merasa tertuduh juga kalau saudara capek, lelah, terus kamu hanya berdoanya beberapa menit, saudara. Ada kala kita juga nggak bisa kita hindari hal seperti itu. Pengalaman saya sebagai hamba Tuhan, saya pun mengalami seperti itu, saudara. Tapi bukan berarti Tuhan tidak memahami apa yang kita minta dalam hidup kita, saudara. Yang ketiga, saudara, supaya doa kita dijawab oleh Tuhan, yaitu apa? Kita lihat ayat yang ke-8. Ya, ayat ke-8. Ayat ke-8 firman Tuhan katakan begini, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya.
Jadi janganlah kamu seperti mereka. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudara ya. Jangan seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, kita harus mengetahui bahwa kita ini punya Bapa, punya Tuhan yang kita sebut sebagai Bapa itu adalah Bapa yang mengetahui segala keperluan kita. Saudara, bukan berarti doa itu nggak penting. Doa itu penting, saudara. Seperti kita punya hubungan dengan anak-anak kita. Kita ini tahu, saudara, apa yang menjadi kebutuhan anak-anak kita. Tapi kita perlu nggak anak-anak kita berkomunikasi dengan kita? Perlu, saudara yang Tuhan. Menyampaikan apa yang mereka butuhkan itu perlu, saudara. Kita juga ingin dia menyampaikan apa yang. Coba kalau bapak dan ibu punya anak, diem aja, saudara, nggak pernah berkomunikasi, nggak pernah mau menyampaikan apa sesuatu, mungkin bapak dan ibu merasa ada sesuatu yang ganjil, saudara. Ya, seperti Bapa yang di sorga, saudara. Sekalipun dia adalah Bapa yang mengetahui segala sesuatu yang kita butuhkan, tapi bagaimanapun juga kita memerlukan kita menyampaikan apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Karena Tuhan mau punya hubungan dengan kita, punya relasi dengan kita, saudara. Ya, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi yang ketiga, supaya doa kita dijawab oleh Tuhan, kita tidak boleh meragukan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kalau kita berdoa, kita jangan ragu-ragu, kita jangan bimbang. Saudara, apa yang kita doakan, apa yang kita minta sama Tuhan, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati kita, sanggup menolong kita. Amin. Itu kita yakin, saudara. Ya, kita berdoa karena sadar bahwa kita sudah tidak sanggup lagi untuk mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi. Kita perlu bantuan dari Tuhan, ya, untuk menolong kita. Namun dalam prakteknya disadari atau tidak, seringkali kita berdoa dalam keraguan. Ya. Banyak anak-anak Tuhan, banyak orang Kristen yang berdoa, ya, untuk masalahnya, untuk pergumulannya. Habis itu dia mulai, kalau orang Batak, rimang-rimangin lagi, ya. Benar nggak ya? Bisa nggak ya? Bisa nggak Tuhan akan menolong saya? Ya, dia mulai meragukan. Ya, doa harusnya merupakan kesadaran bahwa kita punya Allah yang mampu dan bersedia menolong kita. Saudara yang kasih Tuhan, ada banyak, saudara. Kalau disaksikan di dalam kehidupan saya sebagai pribadi, sebagai hamba Tuhan, ada banyak doa-doa yang Tuhan jawab di dalam hidup saya sebagai hamba Tuhan. Ketika saya sakit, saya berdoa tadi saya sakit, saya mengalami kesembuhan. Ketika saya dalam hal kekurangan, saya nggak punya apa-apa, ketika berdoa Tuhan berikan jalan keluar dengan cara yang ajaib, saudara. Ya, enggak langsung Tuhan itu turunkan uang dari atas, saudara. Tiba-tiba ada aja yang Tuhan kita dihubungkan dengan orang yang mau memberkati hidup kita, saudara. Mau memberkati pelayanan kita, saudara. Itu dengan cara-cara yang ajaib, saudara. Yang kadang-kala tidak pernah kita pikirkan, saudara. Ya, tapi saat kita mendapat pergumulan, kita berdoa sama Tuhan. Tapi kita nggak bisa dekte caranya Tuhan menolong kita. Nah, cara Tuhan itu luar biasa. Kadang-kadang di luar batas kemampuan dan pemikiran kita. Kalau kita berpikir sebagai manusia, aturannya cara keluarnya seperti ini, cara A. Tapi Tuhan bikin cara C, saudara. Kadang-kadang kita terperangah, luar biasa. Oh, begini cara Tuhan memberkati. Oh, cara ini Tuhan menolong. Oh, dengan cara ini Tuhan menjawab doa kita. Nah, di dalam Alkitab juga sama, saudara. Ada banyak contoh, ada banyak doa-doa yang sudah dijawab oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita memperhatikan 3 hal ini, saudara. Ya, yang pertama tadi, supaya kita apa? Memperhatikan, supaya kita tidak ada kemunafikan dalam diri kita. Ya, saudara, kita hanya mementingkan tampilan luar kita, tapi kita tidak mementingkan tampilan dalam kita, kemurnian kita, ketulusan kita di hadapan Tuhan. Jangan, ya, kita harus menjauhkan kemunafikan kita. Jangan seperti orang ahli Taurat, orang-orang Farisi yang ingin dipuji, ya, ingin dihormati, hanya sebatas itu, saudara. Yang kedua, kita harus mengerti bahwa doa yang dijawab Tuhan itu bukanlah doa yang dinaikkan dengan cara bertele-tele, dengan banyaknya kata baru dijawab oleh Tuhan.
tapi bagaimana kedalaman hati kita, ya. Yang ketiga, yang terakhir adalah kita tidak boleh meragukan kuasa Tuhan. Ketika kita berdoa, kita harus dengan yakin dan percaya, saudara. Ya, tadi kan di dalam Yakobus tadi, kalau doa orang benar dinaikkan dengan yakin, saudara, itu besar kuasanya. Jadi iman, saudara. Yesus dalam pelayanannya pernah menegur, ya, orang-orang yang kurang iman, ya. Murid-murid Tuhan Yesus pernah ditegur. Mereka bilang begini, kenapa kami tidak bisa mengusir setan-setan ini demi namamu? Karena kamu kurang percaya, saudara. Ada banyak orang-orang yang ditegur, saudara, karena mereka kurang percaya. Nah, kita di dalam hidup kita, mari, saudara, kita harus punya iman yang teguh dalam Tuhan. Amin. Di dalam doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, ya, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang sanggup menolong kita. Haleluya. Inilah kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan siang hari ini, kiranya bisa menjadi berkat bagi setiap kita. Ya, saya mau undang Pak Parmin untuk maju ke depan. Nanti kalau siapkan lagu Ku Yakin saat kamu firman. Ya, kita mau meresponi kebenaran firman Tuhan ini, saudara kasih Tuhan. Kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan itu Allah yang luar biasa. Di mana ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka Dia sanggup menjawab doa kita. Dia bukan hanya Tuhan yang sanggup mendengarkan doa kita, saudara, tetapi Dia juga Allah yang sanggup menyatakan kuasanya untuk menolong kita. Amin. Tapi ingat, seperti firman Tuhan yang saya sampaikan minggu yang lalu, bukan tangan Tuhan yang kurang panjang untuk menolong kita, bukan kurang tajamnya Tuhan mendengar suara kita, tetapi yang menjadi penghalang antara aku dan engkau adalah segala kejahatanmu, segala dosamu. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, hari ini, mari kita datang sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mau melepaskan setiap penghalang-penghalang itu, supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita semua bagi berdiri, meresponi kebenaran firman Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Ku Yakin saat Kau berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau berminta. Sayangnya Immanuel yang berulang tahun untuk maju ke depannya. Saya ditentukan oleh perkataanmu. Sini sayang, depan. Nanti didoain ya, berdiri sendiri ya. Aman menjaga hubungan hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan bagi Tuhan ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku dianggap dan di Tuhan tak ada yang mustahil. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat sambil ku ingatkan. Bagi Tuhan tak
Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Bagimu tidak ada yang mustahil Tuhan. Oleh karena itu hari ini melalui kebenaran firman-Mu kami diajar bagaimana supaya doa-doa kami bisa dijawab oleh Tuhan. Supaya kami menjauhkan kemunafikan dalam diri kami, dalam hidup kami, menjauhkan diri kami, mengubah paradigma pemikiran bahwa doa yang dijawab itu dengan banyaknya kata. Tuhan tidak membutuhkan perkataan-perkataan yang banyak untuk memahami setiap seruan dan doa kami. Engkau tidak membutuhkan perkataan yang bertele-tele untuk doa yang Tuhan jawab. Tapi Tuhan merindukan bahwa setiap doa, setiap kata itu keluar dari hati kami Tuhan yang paling dalam. Hati yang paling tulus, hati yang paling murni bahwa kami berharap kepada Tuhan. Dan melalui kebenaran firman kami diajar Tuhan supaya kami tidak meragukan sedikit pun akan kuasa Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kau berkata bahwa bukan tanganmu yang kurang panjang, bukan pendengaranmu yang kurang tajam untuk mendengarkan seru doa kami, tetapi yang menjadi penghalang itu adalah karena kejahatan dan dosa kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau lepaskan, kami mau bebaskan hidup kami dari semua penghalang-penghalang yang menghalangi doa kami untuk dijawab oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang berdoa buat umat-Mu di tempat ini, apapun yang menjadi pokok doa dalam hidup mereka. Mereka yang merindukan keturunan dalam hidup mereka, Tuhan sanggup memberikan keturunan ilahi dalam hidupnya. Dengan iman mereka Tuhan meresponi firman-Mu. Mereka yang memerlukan keuangan, Tuhan juga memberkati, memberikan campur tangan, Tuhan memberkati dengan limpah, berkat keuangan, berkat kesehatan, berkat kesembuhan, kekuatan, dan apapun yang diminta oleh anak-anak-Mu di tempat ini. Biarlah semuanya itu Tuhan boleh Tuhan jawab Tuhan. Tuhan nyatakan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman. Biarlah Roh Kudus terus berkarya dalam hidup mereka, supaya meneguhkan, bahkan memeteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Supaya kami tetap pegang teguh iman kami dalam Tuhan, bahwa Tuhan kami adalah kuat berkuasa untuk menjawab setiap doa kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.